Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Pratama, dengan NPM 2105 10 90 129. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu dosen berikan. Soal yang pertama yaitu materi apa saja yang sudah dikuasai mengenai pembelajaran kita tentang agroklimatologi. Baik, agroklimatologi diambil dari 3 kata, yaitu agro yang berarti lahan, klim yang berarti iklim, dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan agroklimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim yang langsung berhubungan dengan pertanian. Selanjutnya, berbicara tentang iklim tentunya juga berbicara tentang suhu. Nah, suhu ini berperan penting pada tanaman, yaitu membantu pembukaannya stomata, kemudian laju transpirasi, laju penyerapan air, dan nutrisi, serta fotosintesis. Selanjutnya, pada agroklimatologi ini juga membahas pemanasan global. Pemanasan global yaitu suatu proses meningkatnya suhu dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 1,09 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Ozon terdiri dari 3 molekul oksigen dan amat berbahaya pada kesehatan manusia. Secara alamiah, ozon dihasilkan melalui pencampuran cahaya ultraviolet dengan atmosfer bumi yang membentuk suatu lapisan ozon pada ketinggian 50 km. Pada lapisan ozon ini terbagi menjadi 2, yaitu lapisan troposfer dan juga lapisan stratosfer. Lapisan troposfer ini berada pada ketinggian 16 sampai dengan 30 km di atas permukaan bumi. Sedangkan pada lapisan stratosfer itu berada pada 50 km di atas permukaan bumi. Yang kedua yaitu apa manfaat bagi seseorang ahli pertanian mempelajari klimatologi. Yang pertama itu untuk mengetahui hubungan antara unsur-unsur iklim. Kemudian untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur iklim tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui dan mempelajari tentang cuaca dan iklim. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh apa saja yang mempengaruhi dalam bidang pertanian. Yang kelima, untuk memahami bagaimana iklim mempengaruhi hama dan penyakit pada suatu tanaman. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui pengertian tentang iklim dan cuaca maupun mendesain tata letak peralatan dalam stasiun agroklimatologi. Kemudian untuk memahami aspek radiasi surya. Setelah itu yang ke-8 ada untuk memahami hubungan antara anasir-anasir iklim. Baik, yang terakhir yaitu untuk mengetahui dalam penjadwalan tanaman dan panen pada budidaya di suatu pertanian. Jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan pemanasan global dan bagaimana pula terjadinya perubahan iklim. Adapun faktor-faktornya, yang pertama yaitu penebangan hutan atau juga pembakaran hutan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua, emisi gas bahan bakar kendaraan. Ada juga yang ketiga, limbah industri, limbah pertanian, dan juga bisa dari limbah peternakan. Selanjutnya, bagaimana pula terjadinya perubahan iklim ini? Terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer, sehingga menyebabkan efek gas rumah kaca. Pada soal nomor 4 itu apa kerugian petani padi sawah jika terjadi perubahan iklim? Adapun kerugian petani yang didapat, yang pertama yaitu petani mengalami penurunan hasil dari panen padi tersebut.
Kemudian meningkatnya serangan dari OPT. Kemudian peningkatan risiko gagal panennya tinggi. Dan yang terakhir yaitu penurunan pendapatan petani. Secara otomatis tentu saja turun karena risiko gagal panen juga semakin tinggi, dan juga tingkat terserang OPT juga semakin tinggi. Jadi bisa menyebabkan penurunan pendapatan pada petani. Baik, sekian saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.